bersama Treaty Tours Indonesia berangkat menuju Lisbon, Portugal dalam perjalanan ziarah wisata berangkat 4 Oktober 2025 diawali dengan doa yang dipimpin oleh Romo Berto. Dampingilah kami semua, damping kami serta dan semua orang yang terlibat dalam kelancaran dari perjalanan ini. Semoga jalan kami menjadi Selamat jalan Bapak Ibu, safe flight. Jalan Ibu. Selamat jalan Ibu Katarina, safe flight. Selamat jalan Bapak Ibu, safe flight. Selamat sampai tujuan. Selamat jalan Pak Yusak, Ibu Nelly, safe flight. Selamat jalan Ibu Paulina, safe flight. Selamat sampai tujuan. Bobo atau makan, atau bobo sambil makan. Selamat datang di Zayed International Airport, Abu Dhabi. Selamat datang Treaty Tours. Selamat datang Ibu di Abu Dhabi. Selamat datang. Selamat datang di Abu Dhabi. Selamat datang di Abu Dhabi. Semangat. 8 jam lagi. Selamat datang di Abu Dhabi. Antrian X-ray saat transit di Abu Dhabi, panjang tapi lancar. Dari toilet terlihat antrian imigrasi Lisbon, Portugal yang mengular. 5 Oktober 2025 dibutuhkan waktu 3 jam untuk keluar dari bandara Lisbon, Portugal. Setelah imigrasi, mengambil bagasi, kemudian antri lagi di toilet sebelum keluar gedung. Area arrival atau kedatangan di Bandara Lisbon, Portugal. Kalau Anda mau terbang dari Portugal keluar Eropa, ini adalah terminal keberangkatan. Silakan naik ke lantai 2. Setelah keluar gedung terminal, menemukan bis, kemudian memasukkan bagasi yang ditata oleh pengemudi, dan selanjutnya naik ke bus. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur selimpah-limpahnya, kami aturkan pujian kepadamu atas berkat penyertaan perlindungan-Mu dalam perjalanan kami dari Indonesia hingga tiba di Lisbon ini. Kami datang dengan niat untuk bersiarah, untuk meneguhkan iman kami kepadamu. Maka berkatilah perjalanan kami ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap pengalaman iman yang akan kami lalui. Semoga kebersamaan kami ini menjadi kebersamaan penuh sukacita, di mana kami meyakini bahwa Engkau menyertai kami, memimpin kami dan menuntun kami kepada apa yang baik untuk perjalanan hidup kami ini. Segalanya kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita mohonkan juga penyertaan Bunda Maria dalam perjalanan kita ini dengan berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hari ini perbedaan waktu adalah 6 jam. Dan kemudian apa yang saya utarakan kepada Anda di sini, sekali lagi jangan kita 300 meter ya, jalan berlutut. Nah, kalau Anda lakukan sore itu banyak orang, lakukan mungkin malam atau besok.
Park Eduardo ke-7 atau Taman Edward ke-7 dinamakan demikian sejak ada kunjungan Raja Inggris ke-7 pada tahun 1903 ke taman ini. Taman ini membentang dari Parque Marquês de Pombal sepanjang Avenida Liberdade sampai ke atas, yaitu viewpoint kota Lisbon dan Sungai Tagus. Patung Sebastião Marquis de Pombal. 32 person, 11 saling sama-sama, jangan mencar sendiri. Dia lagi mau drop kita, tapi bukan di tempat ini. Kita harus jalan kaki. Now, you want to drop here? You given free. Yeah. Monumento aos Restauradores atau monumen kepada para pemulih berbentuk obelisk berlokasi di Praça dos Restauradores atau alun-alun Lisbon, dibangun untuk memperingati kemerdekaan Portugal dari pemerintahan Spanyol pada tahun 1640 dan diresmikan tahun 1886. Oke, Lisbon Walk. Stasiun kereta api Rossio bersebelahan dengan Hotel Avenida Palace. Stasiun kereta api dan hotel mulai dibangun sejak tahun 1886 oleh perusahaan kereta api Kerajaan Portugal dengan arsitek Jose. Berlokasi strategis di alun-alun Lisbon. Patung Markis atau bangsawan dari Pombal yaitu Sebastião Jose yang memimpin pembangunan kembali Lisbon setelah gempa 1755. Daratan Eropa cukup sempit, menampung hunian penduduk, pendatang, dan kendaraan, sehingga kadang diperlukan waktu untuk berjalan dari drop-off point atau tempat parkir bus menuju ke sebuah tempat kunjungan atau restoran. Meeting. Banyak berdiri, ambil mantepnya duduk. Enggak. Yang enak habiskan. Tuh. Selamat makan siang, Bapak Ibu. Selamat makan siang. Karena kecil pasti nggak bisa berhenti. Aldi. Mari ibu-ibu yang mau belanja. Mari kita ke supermarket, belanja bulanan ya. Jangan lupa beli minyak sayur, beras. Mari kita belanja ke Aldi, ada tulisannya Aldi. Belanja 15 menit ya ibu-ibu. Belanja 15 menit, belanja bulanan ya. Jangan lupa beli beras, kecap, minyak goreng. Ayo belanja 15 menit ya di toko Aldi. Mari ibu-ibu kita belanja di Aldi 15 menit. Bartolomeus Dias, dialah yang pertama kali di abad ke-11 ya. Dia yang membuat perjalanan melingkar Afrika. Dan kemudian siapa selanjutnya? Vasco da Gama. Nah,
nanti kuburan Vasco da Gama ada di gereja Irenaeus. Tapi kita hanya bisa membuat foto dari tampak luarnya aja. Karena kalau Anda masuk itu harus bayar dan booking. Seperti Anda masuk gereja Montserrat yang ada di Barcelona, ya, itu bayar dan booking. Nah, kita berjalan kaki kurang lebih sampai dengan jam 2.30. Jam 2.30 Anda bernapas duduk sebentar, 1 jam. Kemudian kita berhenti di tempat barang-barang religius dan cenderamata di dekat kota Fatima. Memakai sistem bukan perang, yaitu political marriage. Dia menikah dengan satu perempuan yang jam dengan Jakarta, sama seperti London 6 jam dengan Jakarta, ya. Karena sistem daripada geographical geopolitiknya, yaitu Inggris bahu-membahu sejak abad ke-19 yang lampau. Inggris bahu-membahu pada saat lalu dalam hal kekuasaan militer laut atau angkatan lautnya, mereka berbagi dengan Portugal, ya. Tetapi kemudian hari keturunan Raja Inggris di zaman Ratu Victoria memerintah tahun 1819 sampai 1837 di London, Inggris, itu lain halnya. Ratu Victoria memiliki moto, saya ingin menguasai dunia. Jadi udah nggak pikir lagi lah dengan Portugal. Tetapi dia tetap mengawal persahabatan dengan Portugal. Sehingga Portugal adalah negara Eropa Barat yang saat-saat terakhir baru bergabung dengan European Economic Country. Karena apa? Karena dibantu, ditarik tangannya, yaitu oleh Kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris mengatakan, kalau Anda mau saya, Kerajaan Inggris, masuk di dalam lingkup European Economic Country, dia katakan saya harus ngajak Portugal. Akhirnya mau Portugal pun diterima, dan saat ini Portugal adalah negara yang paling kurang ada duitnya lah di daratan Eropa. Karena apa ya? Anda lihat sendiri tadi pagi. Lagi direnovasi. Sebentar kita ke sana ya Bu, ntar kita ke sana tapi naik mobil. Ini lagi direnovasi, mohon maaf ya. Menara Belem sedang direnovasi. Itu adalah patung Yesus memberkati kota Lisbon. Jauh sekali dan bentuknya tegak lurus, tidak seperti yang di Manado, miring. Busnya bisa berhenti di sini untuk 10 menit. Jadi drop off di sini, turun jalan kaki. Mestinya bisa ke monumen Menara Belem di sini, tapi sedang renovasi ya. Biasanya setelah foto stop di Menara Belem, para peserta kembali naik bis menuju ke Monumen Penemuan. Pantai Belem yang ada di Lisbon, Portugal. Kita melihat Monumen Discovery, yang artinya monumen penemuan atau monumen penjelajah. Terletak di Belem, Lisbon, tepatnya di tepi Sungai Tagus. Dibangun untuk menghormati para penjelajah Portugis dari masa kejayaan penemuan dunia di abad ke-15 hingga 16, ketika Portugal menjadi kekuatan maritim besar. Ini adalah dockyard Monumen Discovery yang ada di kota Lisbon. Di pinggir laut, ini pinggir laut. Ada jembatan Liberty, patung Yesus memberkati. Kemudian di atas ini adalah Monumen Discovery. Kita lihat di sana adalah Menara Belem yang sedang direnovasi. Dan di sebelah belakangnya ini adalah Gereja Hieronymus. Arti monumen ini melambangkan kejayaan era penjelajahan bangsa Portugis dan menghormati tokoh-tokoh seperti Vasco da Gama, Ferdinand Magellan,
Bartolomeo Dias, dan tentu saja Pangeran Henry sang navigator yang berdiri di bagian depan monumen. Monumen setinggi 52 meter menyerupai kapal dengan layar terbentang, di mana para penjelajah berdiri menghadap ke laut seolah sedang berlayar menuju penemuan baru. Tepat di seberang monumen penjelajah berdiri megah gereja Jeronimus, karya arsitektur bersejarah bergaya Manuelin yang dipenuhi ukiran maritim nan indah. Gereja ini dibangun pada abad ke-16 untuk menghormati pelayaran Vasco da Gama dan menjadi tempat para pelaut berdoa sebelum berangkat ke samudra luas. Di dalamnya kini bersemayam makam Vasco da Gama dan penyair besar Louis de Camus. Dari area monumen penjelajah menuju gereja Hieronymus harus melalui area pejalan kaki bawah tanah. Gereja Jeronimus atau Gereja Santo Hieronymus juga dinamakan Gereja Santa Maria de Belem yang merupakan bagian dari biara Jeronimus. Kedua situs ini bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi mereka adalah simbol semangat eksplorasi, keberanian, dan rasa ingin tahu yang membawa Portugal menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia.